Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan mempelajari Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Republik Indonesia. Kita akan membahas dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Apa sih sistem ketatanegaraan itu? Jadi sistem ketatanegaraan ini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait atau saling bergantung untuk membentuk gitu ya. Kemudian ketatanegaraan adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara, menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Nah, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara itu sendiri. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara tadi, yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan lain sebagainya. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah salah satunya jaminan kepastian hukum pada setiap warga negara. Jadi idealnya yang mendapatkan perlindungan hukum, yang mendapatkan hak secara hukum itu adalah seluruh masyarakat di Indonesia tanpa memandang bulu. Itu adalah idealnya ya. Kemudian konsep negara hukum atau ketatanegaraan negara hukum mempunyai karakteristik seperti ini. Penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam undang-undang ya, tetap di dalam Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya adalah peran Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Ini ada directionary powers, kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Ini direct power, jadi tergantung siapa yang memerintah. Mungkin kalau di Sidoarjo ini ada bupati misalnya. Ini yang memberi kekuasaan penuh adalah atau pertimbangan berdasarkan bupati tersebut. Pengeluaran kebijakan juga berdasarkan itu. Konvensi ketatanegaraan merupakan hal-hal seperti ini. Bagian dari kaidah ketatanegaraan, konstitusi diikuti atau ditandai dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan begitu. Nah, kemudian negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama. Jadi kepentingan atau cita-citanya secara umum, nasional, begitu ya. Kemudian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ini bentuk negaranya diatur di pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang 45. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik di pasal 37 ayat 5. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ini diselenggarakannya dengan cara pemilu jurdil, ya, jujur, bebas, adil. Kemudian sistem pemerintah adalah presidensial. Nah, selanjutnya ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial ini adalah presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi parlemennya yang tertinggi adalah MPR, gitu. Dan presiden tidak berada dalam pengawasan langsung parlemen, tapi tanggung jawabnya tetap dipertanggungjawabkan maksudnya ya. Ini adalah kurang lebihnya dari sistem pemerintahan presidensial. Masa jabatan di eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, ini kelebihannya. Sistem pertanggungjawabannya yang kurang, yang seperti apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh presiden, ini harus ada sistemnya ya.
Kemudian perubahan ketatanegaraan. Ini ada beberapa hal, perubahan batang tubuh, perubahan penyelenggaraan, dan perubahan sistem kontrol dan keseimbangan, check and balance. Penyempurnaan sistem ketatanegaraan. Menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan dengan gagasan hukum ketatanegaraan dan demokrasi itu sendiri. Memperkuat, memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan negara. Jadi misalnya polisi, kemudian TNI, kemudian KPK mungkin yang lembaga independen ataupun lembaga-lembaga yang lain ini saling bersatu untuk sharing check dan balance. Kemudian karakteristik baru sistem ketatanegaraan, ada supremasi konstitusi. Adanya sistem check and balance tadi ya, kemudian presiden dan wakilnya dipilih secara langsung seperti beberapa dekade ini juga kita sudah mengalami presiden dan wakilnya dipilih secara langsung. Kemudian kekuasaan presiden diatur dan dibatasi, apa saja, tidak semua harus dikuasai oleh presiden, itu harus ada pengaturannya dan dibatasi. Nah, selanjutnya dinamika pelaksanaan Undang-Undang 45 itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar dari negara Indonesia. Di sini sering dikatakan sebagai dasar filsafat atau falsafah negara, dari negara, ideologi negara. Nah, kemudian Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang 45. Nah, kita lihat sifat Undang-Undang Dasar. Sifatnya apa? Pasalnya hanya 37 buah. Ini tujuannya yang memberi instruksi menyelenggarakan pemerintahan negara dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian sistem ketatanegaraan sebelum amandemen ini cenderung menganut supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak dimungkinkan check and balance antara cabang dan kekuasaan. Ini sebelum amandemen ya. Dan ini lembaga negara menurut Undang-Undang 45 sebelum amandemen ini seperti ini. Kemudian sesudah amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini harus ada lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian kesepakatannya apa saja dasar amandemen, tidak mengubah, jadi tidak mengubah pembukaan, sudah tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang 45, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas kembali sistem pemerintahan presidensial. Itu seperti apa? Kemudian penjelasan undang-undang ditiadakan, hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal begitu, jadi lebih efisien mungkin ya. Perubahan secara adendum, perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang 45. Kemudian ini amandemen terhadap konstitusi ini ada beberapa hal perubahannya di tahun 99 hingga 2002 dan ketentuannya dalam Undang-Undang 45. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usulan DPR. DPR ini yang mengusulkan adalah rakyatnya. Jadi rakyat mengusulkan kepada DPR, DPR mengusulkan kepada MPR. Begitu. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan atau DPR. Kemudian dan lain sebagainya, Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mempertimbangkan atau persetujuan lembaga lain seperti DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan Undang-Undang 45, di sini ada 3 masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, begitu ya. Nah, kalau ini Orde Lama dikeluarkan dekret Presiden, teman-teman. Kemudian Orde Barunya dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan. Jadi setelah Orde Lama, kemudian ada Orde Baru, ini masih membalikan keadaan. Dan pada masa reformasi ini turunnya Presiden Soeharto di tahun 98. Oke, baik teman-teman, demikian materi kita kali ini, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya paparkan. Silakan bertanya apabila ada yang kurang dimengerti.
di forum diskusi dengan mengajukan nama Danim. Kemudian silakan download juga link yang sudah saya share sehingga teman-teman bisa menjadi bahan referensi untuk pertemuan kita kali ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.